sebelum kita kembali bertanya kepada Syekh Ali Jaber, saya ingin bertanya juga kepada Ustadz Haikal Hasan. Babe Haikal, kalau kita melihat apa yang terjadi terhadap Syekh Ali Jaber ini, apakah ini bisa dibilang juga sebagai bentuk teror juga kepada ustadz-ustadz secara umum begitu? Oh iya, jelas. Ya, sangat jelas terlihat. Dan jangan lupa, mohon maaf saya tidak menyapa nih ya, maaf Pak Polisi yang hadir, Syekh Ali dan semua yang hadir ya. Ini bukan kasus pertama. Dan semua kasusnya itu divonis pelakunya, tersangkanya adalah gila. Lah kok bisa begitu loh? Dan pertanyaan netizen yang kita himpun, mengapa orang gila itu bisa memilih korban? Dan korbannya dai. Kalau dari 10 yang ditusuk itu cuma 1, itu kita bisa berkata itu mungkin kebetulan. Ini kenapa orang gila itu selalu menyecer para dai? Bagaimana koneksitas antara dai dan orang gila? Kenapa orang-orang gila itu yang dicecer itu dai? Jadi dugaannya ini tidak bergerak sendiri, Be? Kita meminta dan kita sangat percaya kepada kepolisian dan kita meminta kepolisian jangan cepat-cepat memvonis gila dan melihat koneksitasnya. Di ranah sosmed itu lebih dahsyat loh, lebih kejam, lebih memalukan gitu loh, mencela, memfitnah, memaki para dai, para habaib, dan yang dicela, yang dicaci maki itu kelihatannya punya kriteria khusus, termasuk Syekh Ali Jaber. Syekh Ali adalah aktivis yang sangat istiqomah. Dan beliau juga ikut serta dalam 411 dan 212 dan salah satu korban juga. Dan pagi ini saya difitnah luar biasa di akun yang bukan milik kami. Baik, Babe. Mohon izin saya potong dulu karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Nah, kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan sejumlah narasumber. Saya ingin ke Syekh Ali Jaber. Syekh Ali, apakah sebelum peristiwa ini terjadi sempat menerima ancaman ataupun teror mungkin? Serangi saya, kemudian cara tusuknya dengan kekuatan. Halo, Syekh Ali? Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi. Halo, Syekh Ali? Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi. Kita coba kembali ke Ustadz Haikal Hasan. Ustadz, ini kan kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini ada kriteria-kriteria tertentu. Ada tidak mungkin catatan-catatan selain dengan kriteria tadi, ada kriteria lain lagi yang dituju tentunya? Ya, di ranah sosial, sosmed itu kalau kita lihat lebih banyak lagi, lebih berbahaya lagi. Cacian, makian, hinaan, fitnahan, banyak sekali ditujukan kepada para dai. Walaupun yang disampaikan itu kebaikan, tapi tetap saja, apalagi adanya fitnah. Nah, hari ini saya pun mendapatkan fitnah, dan biasa buat kita seperti itu. Lalu apa respon netizen? Respon netizen itu marah. Dan fitnah itu orang lain yang buat. Ada fitnah memaki-maki dasar negara, ada fitnah mencela para pemimpin negara. Terus respon netizen apa? Nanti lo, kalau ketemu lo, gue bunuh lo, gue habisin lo. Lalu begitu. Jadi ada bentuk-bentuk teror seperti itu ya, baik. Saya ingin ke Syekh Ali Jaber. Syekh Ali, apakah juga Syekh Ali juga sempat menerima ancaman-ancaman atau teror seperti itu? Alhamdulillah selama 12 tahun tidak pernah saya mengalami hal seperti ini. Mau di sosial media, alhamdulillah hubungan saya baik sama seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, bahkan tokoh beda agama. Selama dakwah 12 tahun, selalu saya berusaha menjaga perasaan umat, menjaga kebersamaan, memimpin umat selalu menjaga kedamaian. Bahkan saya sering kali ditugaskan untuk turun ketika pilkada serentak ke daerah-daerah yang dikhawatirkan konflik. Saya menenangkan umat di sana setempat. Saya sudah menghadiri di Sumbawa, di Bima, kemudian di Lombok, bahkan juga di Pontianak, Kalimantan. Dan alhamdulillah selama ini silahkan cek semua tausiah-tausiah saya, tidak pernah ada tema-tema kekerasan atau ajakan atau hal-hal yang membahayakan. Justru semua alhamdulillah dikenal dengan baik, termasuk kelompok-kelompok, walaupun saya berbeda pandangan dengan A, B, C, tapi alhamdulillah saya berhubungan baik sama semua tokoh-tokoh ulama, para habaib, kiai, mu NU, mu Muhammadiyah, mu apa. Saya tidak pernah mengangkat masalah khilafiyah di antara kita, tidak pernah menyinggung perasaan perbedaan. Justru kita selalu mengajak kebersatuan. Jadi bahasa yang saya selama ini sampaikan selalu damai, saling mencintai, saling menghormati, saling memuliakan, saling bersatu. Makanya saya tidak pernah
jangankan ancaman atau hal-hal yang biasa aja sehari-hari orang caci maki pun alhamdulillah dah pernah. Oke, Syekh Ali, kita ingin tahu apakah dengan peristiwa ini menimbulkan trauma yang cukup dalam bagi Syekh Ali? Ada rasa khawatir ketika berada di tempat umum setelah peristiwa ini terjadi? Apakah ada perasaan-perasaan seperti itu? Tapi nanti dijawab ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi pemirsa. Saya ingin ke Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber, dengan kejadian ini apakah ada trauma mendalam yang dirasakan dan bagaimana harapan ke depannya? Ya, sebenarnya kalau kita melihat habis kejadian ini cukup luka cukup dalam sampai 7-8 cm dan sudah dijahitkan di bagian dalam, di bagian dagingnya sama juga bagian di luar sampai semua 10 jahitan yang terjadi di tangan saya. Dan saya sebenarnya berpesan jangan terbancing kita dengan emosi, dengan kemarahan. Saya tetap harap umat ini tenang, para ulama kita, para habaib, semua tetap tenang dan insya Allah sebagaimana Allah takdirkan terjadi musibah ini, Allah akan berikan kemudahan dan solusi yang baik. Dan saya sebenarnya selama 12 tahun kalau dihitungkan dakwah saya hampir di seluruh kabupaten yang saya kunjungi, dan yang terbanyak undangan yang saya terima apalagi tabligh akbar rata-rata di daerah di bawah polda-polda daerah. Jadi banyak undangan saya pribadi terima dari polda. Jadi saya menganggap diri adalah keluarga besar daripada polisi. Makanya kalau saya aja belum bisa diamankan dan belum bisa diselesaikan masalah ini dengan baik, muncullah rasa kekhawatiran. Saya harap jangan terjadi fitnah, jangan terjadi adu domba di antara kita, dan kepercayaan saya kepada kepolisian mohon diatasi dan di kasus ini betul-betul diseriuskan dan dituntaskan sampai selesai. Dan saya tidak mau dikaitkan kejadian ini dengan 212 atau aksi manapun atau politik manapun atau kepentingan apapun. Saya tidak mau. Walaupun saya sebagai orang yang ikut aksi, tapi saya tidak mau dikaitkan hal ini. Yang terjadi sama saya jangan dibandingkan atau disamakan dengan yang terjadi kepada tokoh-tokoh agama yang lain. Semua masing-masing punya. Karena saya merasa sendiri ketika menghadapi berlaku ini, saya bisa memastikan dia bukan ada gangguan jiwa, dia termasuk pemberani, bahkan terlatih untuk berani bisa bertemu dengan kekuatan dan tusukan yang cukup dalam. Baik, saya ingin ke Pak Pandra. Pak Pandra, apa yang kemudian menjadi langkah terdekat dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara lebih jelas? Ya, tadi sudah kami jelaskan bahwa kepolisian saat ini penyidik dari Satreskrim Polresta Bandar Lampung, dari hasil gelar perkara kami kan menetapkan untuk status tersangka ini kan tepat 24 jam setelah kejadian, dan gelar perkara ini tentunya akan berlanjut. Jadi untuk menahan seseorang patutlah diduga seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, tentunya harus ada unsur-unsur yang terpenuhi. Namun perkara ini tetap berjalan yang kami katakan tadi, artinya untuk tersangka saat ini sudah kami lakukan penahanan terhadap tersangka AA tersebut. Terlepas apakah tersangka ini mengalami gangguan jiwa apa tidak, tentunya itu adalah yang kami katakan sistem paralel yang kami berjalankan secara simultan. Artinya tetap berjalan, namun perkara pidana ini tetap kami secara tegas kami sampaikan bahwa pelaku harus bertanggung jawab terhadap tindakan pidana yang dilakukan mengakibatkan kerugian orang lain yang mengakibatkan luka. Dan ini jelas-jelas menjadi komitmen kami bersama, karena bagaimanapun juga setiap orang yang akan dilakukan pertanggungjawaban di depan hukum ini haruslah dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani. Demikian. Baik, saya terakhir ke Pak Babe Haikal, closing statement terakhir singkat saja. Ya, kita terima kasih dan alhamdulillahirabbil alamin, kejadian ini akan membuat semua semakin erat. Justru para dai nantinya juga selain memenuhi undangan yang diminta oleh para pengundang, juga bekerjasama dengan pihak kepolisian. Kita ambil hikmahnya, semoga semua makin erat, makin kompak, makin guyup insya Allah dengan kejadian ini. Baik.
Terima kasih Ustadz Haikal Hasan, terima kasih juga Syekh Ali Jaber, dan terima kasih juga Pak Pandra dan juga Pak M. Kadafi sudah berbagi informasi bersama kami di program Kabar Petang hari ini. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Dan pemirsa, kami jeda dulu, kami akan kembali setelah ini dengan sejumlah informasi lain. Tetap bersama kami di Kabar Petang.